Halo pemirsa, masih bersama saya Bang Are di Kilas Opini Bang Boy. Diadakan oleh Merah Putih Nusantara.co.id. Pada hari ini, seperti biasa, saya berbincang-bincang dengan orang yang luar biasa dan biasa di luar, pemirsa. Jadi kalau di rumah kita sekarang live. Nah, silakan ditonton ya, di share kalau informasi ini sangat berguna. Tentunya sangat berguna ya, supaya tidak tegang. Nah, yang kemarin-kemarin kita ngobrolin politik, ngobrolin demo, ngobrolin segala-gala. Hari ini kita mau ngobrolin tentang kehidupan di alam semesta ini. Dan nanti supaya lebih seru, kita juga akan ngobrolin cinta. Karena menurut saya ya, cinta itu anugerah. Kenapa saya katakan anugerah? Karena kadang saya demen, orangnya nggak demen. Kadang orangnya demen, sayanya nggak demen. Kalau mencintai suami orang itu anugerah nggak itu? Anugerah, Pak. Tetap anugerah itu. Anugerah, Pak. Tapi bisa membawa petaka itu. Iya. Anugerah. Ya ada yang bilang itu cinta setan. Padahal ini anugerah. Ya karena misalkan mencintai istri orang. Ya anugerah juga sebenarnya. Karena kan bukan keinginan si orangnya tersebut. Laki-laki banyak. Kenapa suami orang atau istri orang dicintai? Sulit, Pak, kalau bicara cinta itu. Jadi kalau menurut saya begini, saya rasa kurang seks saya, pasti saya ngomongnya begitu. Jadi begini. Kan menurut saya. Iya, ya makanya kita perlu bahas di sini. Iya. Saya rasa cinta itu memang hadir dari Tuhan, didatangkan oleh Tuhan kepada setiap manusia yang bernyawa. Ya kan? Apa namanya? Manusia. Hewan saja dikasih perasaan cinta pada lawan jenisnya. Namun demikian, bagaimana kita mengarahkan cinta itu? Gitu. Kalau itu tahu suami orang, ya sudah, alihkan perasaan cinta itu ke yang lain. Kalau itu istri orang, ya sudah kita alihkan perasaan cintanya ke orang lain yang masih single, yang udah banyak, Mas Are, yang janda banyak. Itu ngapain juga mesti kita mencintai istri orang, mencintai suami orang? Itu resiko. Betul. Kalau cintanya mau memiliki. Nah, kalau sekedar cinta, ya sah-sah saja. Cinta itu tak harus memiliki, Pak. Kita pengen tersiksa jadinya. Pikiran melamun-lamun terus, hati dan perasaan melambai-lambai. Segera, kalau menurut saya sama saja dengan perasaan lapar. Ya, lapar itu datang dari mana? Dari Tuhan, karena manusia dihidupkan kan, dan butuh makan. Cuma jenis makanan apa yang kita perlu santap, ya kan? Iya. Apakah yang haram, apakah yang halal, ya kan? Apa yang murah, apakah juga yang mahal? Apa yang beresiko kolesterol, apa yang minim kolesterol ya? Iya. Itu kan sama saja. Beda. Kalau cinta beda, Pak. Cinta itu datangnya tiba-tiba, tidak disangka-sangka, tiba-tiba kita sedang dengan seseorang, susah, Pak. Kalau bicara cinta itu susah, sangat susah. Menurut saya mudah, susah itu bagi orang yang tidak mau merenung. Jadi begini, cinta itu memang hadir dari Tuhan. Ya kan, saya ya apa ya, memahami lah itu semua kan. Artinya bahwa memang kita dihadirkan, cinta kasih sayang itu dari Tuhan. Memang betul manusia diberikan perasaan seperti itu. Cuman kemana arah cinta kita arahkan? Dan itu karena cinta itu dari mata turun ke hati deh. Jangan-jangan karena isi orang ini cantik lantas cinta. Suami orang ini ganteng, keren, tajir, melintir. Ini cinta. Bisa saja kan seperti itu? Tidak. Tidak. Loh, memang cinta itu datangnya dari mana? Dari mata dulu deh. Betul. Iya, baru turun ke hati. Iya. Kalau dari hati dulu memang kita cinta sama hantu.
Ya, tetapi maksudnya gini, tidak hanya orang itu tajir melintir, kaya, cantik, tidak, Pak, tidak. Pokoknya tidak. Cinta itu pokoknya ya sangat sulit, Pak. Sulit sekali. Ya, tapi kan gini, cinta itu kan satu proses, ya. Jadi proses apa ya? Proses kebersamaan. Kebersamaan ini bukan dalam arti secara fisikly ya, tapi juga komunikasi intensif. Karena yang keren sekarang ini kan LDR ini kan. Iya. Cinta jarak jauh kan di dunia maya, di Dumai ini bisa saja itu terjadi, ya kan? Karena itu tadi dari kalimat-kalimat yang menyejukkan, dari komunikasi yang baik, dari rasa perhatian yang disampaikan, terus kemudian kita merasa terhibur, merasa ada kenyamanan, timbul kerinduan. Nah, setelah kerinduan timbullah perasaan cinta. Setelah timbul cinta, timbullah ingin memiliki. Udah itu prosesnya. Nggak mungkin kita ujung-ujung langsung saya cinta. Tidak, Bu. Tidak bisa. Tidak. Jadi cinta itu adalah ending dari satu proses. Dan memiliki itu adalah menjadi tujuan daripada cinta. Itu. Kalau cinta tidak harus memiliki, itu hanya orang-orang yang lemah yang menyatakan begitu. Orang yang tidak mampu dan orang yang berasa. Cinta itu harus memiliki, diupayakan dengan segala cara. Dan dari sini tentunya bukan hanya satu pihak saja yang berupaya untuk memiliki. Dari pihak lain juga, perempuannya juga berupaya untuk berusaha memiliki. Jadi ketemu titiknya itu loh. Nah, kalau kita saja yang ingin memiliki, dianya enggak, ya buat apa? Isi waktu buat apa ini? Buang-buang waktu. Betul? Iya. Jadi saya rasa cinta itu adalah satu ending dari proses kenyamanan, proses kebersamaan, timbul kerinduan. Ya, menurut saya cinta itu anugerah yang sulit sekali. Bahkan kalau udah masuk ke dalam hati, sulit sekali dihilangkan. Makanya ada orang-orang di luar sana, misalnya pasangannya sudah meninggal, sampai tidak mau menikah lagi dengan yang lain, saking cintanya, Pak. Karena betul-betul anugerah, Pak, menurut saya. Jadi kalau menurut saya, ya di samping cinta bolehlah, tapi kan realistis. Namun juga memang mungkin saja. Kalau menurut saya, orang itu kan berarti yang gagal move on, Iya. ya kan? Kalau orang yang gagal move on juga punya masa lalu yang pernah tersakiti, masa lalu yang pernah terbohongi, kata begitu lah. Ini tersakiti. Lalu kemudian sebetulnya rasa cinta itu ada, cuman dia pendam dulu. Jangan sampai dia menjatuhkan rasa cinta pada orang yang salah, sehingga terus kemudian terulang lagi sakit hati, terulang lagi kebohongan itu. Jadi kalau menurut saya, cinta terhadap orang yang sudah meninggal ya, tetapi juga kita harus realistis, ya kan? Tetapi menurut saya itu mending, Pak. Yang menurut saya yang ada lagi, menurut saya yang lebih berat, masih hidup bersama, masih satu atap, satu rumah lah ya. Cintanya sudah tidak ada, Pak. Itu berat sekali. Jadi tiap hari bohong. Gitu. Jadi Membohongi diri sendiri, membohongi rasa. Karena masih hidup bersama, cintanya sudah hilang lah. Jadi begini, kalau menurut saya, ya kan, kita mau diskusi di sini. Cinta itu adalah satu kesatuan daripada kasih sayang, daripada kerinduan, ya kan? Terus kemudian rasa ini menjadi satu energi kebulatan cinta. Nah, terus kemudian Ari tadi bilang ada juga dalam kebersamaan yang semua dalam satu rumah. Iya. Terus kemudian tidak ada cinta, hanya berbohong lagi. Iya, setiap hari. Kembali lagi kepada tujuan pernikahan tadi awal. Kita ini menikah ini untuk apa? Itu aja sih, Pak. Kita ini menikah ini tujuannya untuk apa? Membangun keluarga, Membangun keluarga misalkan, ya kan? Terus kemudian istrinya ini tidak bisa memberikan anak, misalkan kan gitu. Ya, untuk beristri lagi boleh dengan alasan istri tidak memberikan keturunan,
ya. Ataupun sebaliknya suaminya yang impoten terus kemudian istrinya minta bercerai, nggak masalah. Coba di mananya? Kebohongan di mananya? Nah itu tuh biasanya berangkat dari tujuan yang berbeda. Akhirnya dia timbul kebohongan tadi. Sebetulnya kalau orang sudah cinta itu dia tidak akan rela orang yang cinta tersakiti, sudah itu aja. Itu prinsip. Karena cinta ke orang itu juga dengan sendirinya akan berupaya itu membahagiakan. Tapi tadi cinta yang bagaimana kan gitu. Jangan-jangan kita ini tidak cinta orangnya, cinta ke hartanya misalkan gitu. Ketika hartanya habis ya kan, masalahnya kan di situ. Timbul kebohongan. Jadi dengan berselimut di balik cinta, padahal ada target jadi banyak tajam melintir ini. Ya udahlah, kita kasih harapan bahwa saya cinta sama dia kan gitu. Tapi setelah hartanya selesai, setelah habis ludes, terus kemudian karakter aslinya keluar, kan begitu. Atau bisa jadi karena kecantikan cinta itu. Ketika sudah tua, sudah tidak cantik lagi, akhirnya berpaling ke perempuan yang lain. Kan gitu. Makanya nanti kita berangkat tujuannya apa dulu. Jadi kita harus bisa memisahkan mana cinta, mana nafsu ya. Rinduan dan kasih sayang itu. Nafsu juga merupakan bagian daripada cinta. Cuman ketika sepasang suami istri, nafsu itu sudah terlunaskan sudah. Ya makan tidur bareng, bangun tidur bareng, udah tahu jeleknya, ya kan, tahu cantik, udah tahu luar dalamnya lah. Tapi kalau hanya berpatokan pada nafsu, sudah selesai nafsu itu, sudah tuntas di situ. Ya kan, orang satu rumah, satu kamar, sudah selesai nafsu kita di dia, ke istri. Tapi ternyata masih bertahan, kenapa? Nah itulah. Ya karena ada cinta, Pak. Ya makanya cinta itu ada satu kesatuan. Satu kesatuan antara nafsu, kasih sayang, dan rindu tadi. Jadi cinta itu tidak bisa ditafsirkan satu hanya cinta, hanya kasih sayang saja, tidak bisa. Kasih sayang oke, tapi kalau perempuan kita lebih tua tidak punya nafsu gimana? Ya kan? Akhirnya terjadi, ya kan? Nah itu. Tinggian mana antara cinta dengan kasih sayang, Pak? Menurut saya cinta, karena cinta di dalamnya ada kasih sayang. Cinta itu satu kesatuan. Saya katakan tadi, satu kesatuan dari cinta itu adalah komponen yang terdiri dari kerinduan, dari kasih sayang, dan juga nafsu. Sudah. Nafsu di sini, lalu bagaimana penerapannya terhadap anak? Ya bukan nafsu syahwat, ya, tapi nafsu motivasi ya. Itu bagaimana memberikan yang terbaik pada anak-anak kita, masa depan anak-anak kita, kehidupan yang lebih layak, menjadi anak yang soleh dan soleha. Itu kan nafsu juga itu, motivasi. Bukan nafsu dalam hal syahwat saja. Nah syahwat juga itu hak itu. Jadi yang namanya syahwat itu dia itu diberikan oleh Tuhan ke kita dan itu punya hak dia. Dan gitu. Makanya kalau ada yang mengkebiri syahwatnya ya itu sama saja dengan mengingkari takdirnya. Itu nggak boleh dolim terhadap dirinya, nanti penyakit yang datang. Tetapi bagaimana pengaturannya kan dalam berbangsa dan bernegara, dalam beragama ini ada aturan mainnya, bagaimana menyalurkan syahwat yang benar dan gitu. Bagaimana juga supaya syahwat terpenuhi, namun juga kita tidak melanggar norma-norma yang ada, baik secara agama maupun secara negara. Jadi begini Pak, sekarang ini ada beberapa orang yang masih hidup bersama, tidur bersama, tapi cintanya tidak ada. Nah, kalau menuntut cerai itu boleh apa tidak? Misalnya ini saya ada suami. Ini menikah resmi nih ceritanya. Iya, menikah resmi nih. Iya. Ada suami. Iya, biar nggak sama. Ini ada suami, ada istri. Iya. Ya. Masih terikat dengan pernikahan menurut negara sah, ada suratnya, dan masih hidup bersama. Nah, tetapi cintanya sudah tidak ada. Anggaplah istri, cinta istrinya sudah tidak ada. Nah, tetapi istrinya nih takut kalau gugat. Gimana itu menurut hukum agama dulu deh? Jadi
tidak akan bernilai itu. Pengabdian ke suaminya tidak akan bernilai. Karena tidak ikhlas. Jadi gini, dalam Islam itu ibadah tertinggi seorang wanita adalah mengabdi kepada suami. Iya kan? Maka menikahlah. Kunci surga wanita itu di suami. Nah, untuk bisa kita bersuami harus menikah. Nah, bagaimana bentuk pengabdian ke suami agar bernilai? Tentunya harus ikhlas. Ikhlas itu hadir kenapa? Karena cinta. Kalau tidak ada cinta, tidak mungkin ada keikhlasan. Ya kan gini Pak, dulunya kan menikah mungkin karena ada rasa cinta. Kemungkinan laki-lakinya berbuat salah atau gimana gitu, sehingga si wanita tersebut cintanya jadi hilang. Terus yang membuat dia bertahan itu apa? Alasannya anak. Oh, ya itu juga masuk akal. Iya. Betul. Tetapi untuk gugat ke ini takut lah, pokoknya takut gitu. Takut diapa-apain, takut. Ya pokoknya intinya takut gitu. Ya enggak lah. Sama kita negara barbar bisa aja kok. Masa saja dia mengajukan, cuman dasarnya alasannya apa dulu kan? Misalnya dia pernah mengingkari, pernah berkhianat segala macam, itu memang sakit, ya kan? Iya. Nah tapi juga jangan sampai kita menghabiskan waktu dengan orang yang tidak kita cinta, buat apa? Nah, untuk menggugat cerai, kan kemungkinan si laki-lakinya salahnya kan sudah mungkin beberapa tahun dan tidak ada bukti. Ini bagaimana? Sedangkan yang ada hanya rasa, menggugat ke pengadilannya bagaimana gitu. Ya begini ya, cekcok berkepanjangan saja. Itu tuh bisa. Tidak harmonis lagi itu bisa. Bisa mengajukan gugat.